Karomah Syekh Abdul Qadir Jalani dari sudut pandang tasawuf. Di tengah kota Baghdad abad ke-12, hidup seorang ulama sufi yang kelak dikenang sebagai Ghautsul Azam. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Bagi masyarakat, beliau bukan hanya guru, tetapi cahaya yang membuat hati kembali hidup. Namun di balik cerita-cerita tentang karomahnya, terdapat hikmah tasawuf yang jauh lebih dalam daripada sekadar keajaiban. Dalam sebuah riwayat manakib, diceritakan bahwa suatu hari, seorang ibu datang ke majelis Syekh. Wajahnya penuh tangis di pelukan tangannya. Terbaring tubuh kecil anaknya yang telah meninggal. Ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Syekh, aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Jika ada rahmat Allah untukku, bantulah aku." Orang-orang di majelis terdiam. Tidak ada yang mampu menghiburnya. Dalam tasawuf, tangisan orang yang putus asa adalah doa yang paling dekat dengan rahmat Tuhan. Dan hari itu, tangis itu mengetuk pintu langit. Syekh Abdul Qadir mendekati sang ibu, memandang wajahnya yang penuh luka. Beliau tidak panik, tidak pula terkejut. Wajahnya hening, seakan tenggelam dalam zikir yang tidak pernah putus. Beliau lalu berucap pelan, "Letakkan anak itu. Mari kita memohon kepada Allah." Dengan hati yang tunduk, bagi ahli tasawuf, kewalian bukan kekuatan supranatural, tetapi ketundukan total kepada kehendak Allah. Dan ketundukan itu menciptakan ruang bagi rahmat untuk turun. Syekh Abdul Qadir meletakkan tangan di dada sang anak. Beliau memejamkan mata, suasananya sunyi. Seperti seluruh ruangan menunggu keputusan Tuhan. Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Jika Engkau berkehendak, hidupkanlah ia kembali. Demi luasnya rahmat-Mu, tak ada gemuruh petir. Tak ada cahaya dari langit, hanya keheningan yang terasa dalam." Dalam tasawuf, keajaiban tidak selalu dramatis. Terkadang ia hadir dalam ketenangan. Detik berikutnya, dada sang anak bergerak pelan. Lalu satu tarikan nafas masuk, dan matanya perlahan terbuka. Ibunya langsung menangis, memeluk anak itu seperti memeluk seluruh hidupnya. Orang-orang gemetar, ada yang beristighfar, ada yang tak mampu menahan air mata. Namun Syekh hanya menunduk. Seperti seorang hamba yang malu jika dipuji. Ia berkata, "Jangan katakan aku yang menghidupkannya. Aku tidak punya daya, Allah lah yang menghidupkan. Aku hanyalah sebab dari kehendaknya." Para sufi sepakat, karomah bukan tujuan, melainkan ujian. Yang hendak ditunjukkan bukan kemampuan Syekh, tetapi luasnya rahmat Allah yang bisa hadir melalui siapa saja yang dekat dengannya. Kisah ini bukan tentang mukjizat, melainkan tentang hati yang sepenuhnya pasrah, tentang cinta seorang ibu, dan tentang rahmat yang lebih besar daripada kematian itu sendiri. Di akhir kisah, para murid memahami satu hal, bahwa yang dihidupkan hari itu bukan hanya seorang anak, tetapi juga keyakinan manusia akan kasih sayang Tuhan. Dan dalam pandangan tasawuf, setiap hati yang kembali kepada Allah adalah hati yang terlahir kembali.